Yang kedua, kalau Ramadan kita ingin lebih baik puasanya, maka yang kedua harus jaga hati. Apa yang kedua? Mohon maaf, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, betul? Kalau puasa Ramadan hanya sekedar menahan makan dan haus, orang yang mau operasi aja pasti puasa. Tapi ternyata puasa itu menjaga setiap keburukan yang datang. Alhamdulillah, seneng banget, bahagia banget hari ini saya bisa hadir di kampus teknokrat yang luar biasa. Ustadz lihat ini mahasiswanya calon orang-orang sukses ke depannya insya Allah. Ahilman lihat dari wajah-wajah yang hadir ini wajah-wajah calon pengusaha besar semuanya. Saya ingin mulai tausiah ini dengan pertanyaan, boleh apa boleh? Saya ingin mulai ceramah sore ini dengan pertanyaan, boleh? Kalau ada pertanyaan berarti harus dijawab. Oke, teman-teman sekalian, tolong acungkan tangan, katakan saya. Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih bahagia? Ulangi. Ngacungnya masih ada yang malu-malu. Innal kalama ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah Oke, acungkan tangan, katakan saya. Siapa yang di sini hidupnya ingin lebih bahagia? Siapa di sini yang hidupnya ingin lebih baik? Siapa di antara teman-teman di sini yang hidupnya ingin sukses? Ingin lebih hatinya? Ingin lebih baik puasa Ramadannya? Mau? Karena Ahilman waktunya terbatas, sore ini saya mau berbagi sama teman-teman. Tolong catat 4 hal ini agar puasa Ramadan kita tahun ini lebih baik. Yang pertama, kalau puasa Ramadan kita tahun ini ingin lebih baik, maka yang pertama adalah perbaharui niat. Niat puasanya harus karena Allah. Ustadz, emangnya penting ya niat itu? Iya, karena mohon maaf, orang puasa itu ada 2 kategorinya. Ada berapa? 2. 1, ada yang disebut dengan puasa ular. Puasa apa? Ular. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa ulat. Puasa apa? Ahilman, konon katanya 2 hewan ini untuk melangsungkan hidupnya mereka bermetamorfosa dengan cara puasa. Betul apa betul? Hanya ular dan ulat beda hasil puasanya. Ular sebelum puasa namanya ular, ketika puasa namanya ular, dan setelah puasa pun namanya ular. Jadi ular mah sebelum puasa namanya ular, ketika puasa namanya ular, setelah puasa namanya. Yang ganti hanya kulitnya, yang ganti hanya sisiknya, namanya masih ular. Nggak ada yang berubah. Tapi ada yang kedua, namanya puasa ulat. Ulat beda dengan ular. Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa namanya apa? Sebelum puasa namanya ulat, ketika puasa namanya kepompong, setelah puasa kupu-kupu. Betul? Sebelum puasa orang takut menyentuhnya, ketika puasa orang jijik mendekatinya, tapi setelah puasa orang merindukan kedatangannya. Namanya apa? Kupu-kupu. Bahkan kalau ke rumah ada kupu-kupu, bilangnya apa? Mau ada? Seneng apa enggak?
kupu-kupu dirindukan. Betul? Kira-kira yang ada di sini masuk kategori yang puasa mana? Ular apa ulat? Maunya ular atau ulat? Salah. Kita mah puasa manusia ya. Masa disamain sama ulat atuh ya? Maksudnya apa AA? Izin. Maksudnya apa? Ulat saja berubah. Betul? Ulat saja berubah. Masa kita nggak berubah? Betul? Udah berapa tahun kita bertemu Ramadan? Sering atau tidak? Ramadan tahun ini yang pertama atau bukan? Ustadz Hilman percaya Ramadan tahun ini bukan yang pertama. Betul? Maka tolong perbaharui niat kita bahwa kita berpuasa untuk siapa? Puasa hanya untuk siapa? Karena siapa? Bahkan hari ini kita diizinkan bertemu Ramadan pun hakul yakin takdir siapa? Maka yang pertama, kalau Ramadannya ingin lebih baik, yang pertama perbaharui niat. Semuanya harus karena Allah. Yang kedua, kalau Ramadan kita ingin lebih baik puasanya, maka yang kedua harus jaga hati. Apa yang kedua? Mohon maaf, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Betul? Kalau puasa Ramadan hanya sekedar menahan makan dan haus, orang yang mau operasi aja pasti puasa. Tapi ternyata puasa itu menjaga setiap keburukan yang datang. Maka Ustadz berpesan dari hati yang paling dalam, teman-teman saya yang hadir di sini, mohon maaf, siapapun di antara teman yang barangkali hatinya sedang gak baik-baik saja, harusnya ketika Ramadan itu selesai. Saya nggak tahu pasti sih, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang sedang merasakan hatinya sakit. Ada nggak? Ada yang lagi patah? Ada? Lagi kecewa? Ada? Lagi kesel? Ada? Misal ya, ada di antara teman-teman yang mohon maaf mungkin pernah berharap sama seseorang. Ustadz anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ustadz, aku anggap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Ustadz, aku anggap dia akan jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Ustadz, coba saya mau tanya, ada nggak yang hatinya masih sakit? Ada. Yang masih kecewa ada. Yang masih sebel ada. Yang kesel ada. Yang marah ada. Teman-teman, ini bulan apa? Tolong ya, jangan ada amarah di antara kita ketika Ramadan. Setuju? Jika ada orang yang menyakitimu, sikapnya ada 3. Ada berapa? Yang pertama, maafkan. Yang kedua, doakan. Yang ketiga, ikhlaskan. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Oke, kalau ada yang menyakitimu, sikapnya ada berapa? 1 apa? 2 apa? 3 apa? Betul? Teman-teman yang perempuan, jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu membuat hatimu hancur selamanya. Betul? Untuk semua yang pernah hadir di hidup kita, katakan sama dia, "Der mantan, maafkan aku yang dulu." Terlalu berarti air matamu keluar gara-gara laki-laki yang menyakitimu. Buanglah mantan pada tempatnya. Ikhwan, antum juga sama, jaga hati. Saya doakan mudah-mudahan yang Ramadan ini pacaran putus semuanya. Teman-teman tolong catat kata Ustadz ya, pacaran itu hanya menyiapkan hati untuk tersakiti. Tenang, jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Catat status hari Kamis itu tuh. Jodoh sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Status hari Jumat besok. Yang laki-laki, antum, yang laki-laki gampang. Punya prestasi yang bagus, lulus, punya pekerjaan yang bagus, punya karir yang bagus, tenang. Pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Betul apa betul?
perempuan bisa bedakan mana warna merah, mana warna biru. Yang warna biru 50.000, yang warna merah. Ada 3 R yang disukai oleh perempuan. R yang pertama skincare, R yang kedua home care, R yang ketiga transfer. Mana yang paling penting? Saya tahu perasaan Anda semua itu. Maka ayo, Ramadan puasanya harus jaga apa? Jaga hati. Setuju? Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Kata Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa tapi sayang, yang mereka dapatkan hanya lapar dan hausnya saja. Kenapa? Karena hatinya tidak terjaga dalam kebaikan. So yang kedua, kalau Ramadan kita tahun ini mau lebih baik, yang kedua jaga hati. Yang ketiga, kalau Ramadan kita mau lebih baik, yang ketiga adalah tambahkan ilmu. Tambahkan apa? Hari ini kita ngaji, bagus apa bagus? Dan yang terakhir, yang keempat, kalau Ramadan kita mau lebih baik, yang keempat, harus disibukkan dengan aktivitas. Puasa Ramadan bukan berarti bermalas-malasan, tapi puasa Ramadan harus semakin bersemangat. Setuju? Dan puasa kita akan lebih sehat, akan lebih semangat. Itu yang bisa saya sampaikan. 4, kalau mau Ramadannya lebih keren. 1, perbaharui niat. 2, jaga hati. 3, tap ilmu. Dan yang keempat, sibuk dengan aktivitas. Mudah-mudahan bermanfaat.